12 Teman-teman Feng kita Shui udah wajah. sama-sama mempelajari feng shui wajah, kita udah tahu pace juga. Nah sekarang kita mau lebih detail sedikit nih tentang feng shui wajah gitu ya. Jadi kalau kita ketemu orang, ketemu calon pasangan kita, atau kita lagi ngobrol-ngobrol nih ya di tahun baruan, kita bisa kurang lebih baca sekilas ya secara umum orang yang kita ketemu seperti apa. Nah metodenya banyak, nah saya pakai yang metode yang lumayan sederhana yaitu 12 rumah. Dalam wajah kita nih dibagi jadi 12 titik. Saya udah tandain tuh ya masing-masing. Nah kita akan bahas lebih detail satu-satu. Kita mulai dari yang pertama nih ya, yang saya lingkerin. Nah Pontomers, yang pertama adalah karir ya. Ini adanya di dahi kita. Kita lihat dahi kita lebar atau kecil, cara ukurnya gampang. Kita pakai 4 jari kita nih, kita taruh nih. Tambahin 1 jari di atas. Kalau pas 5 jari itu berarti dahi kita lumayan lebar. Dahi yang lebar menunjukkan bahwa orang ini punya kemampuan multitasking. Ya, dia bisa mengerjakan banyak hal. Dia lumayan kuat di bawah tekanan. Nah, gimana kalau yang dahinya agak kecil gitu ya, agak sempit? Dia bukannya berarti nggak bisa dalam karir ya. Dia bisa dalam berkarir, tapi dia harus lebih fokus untuk satu hal aja ya. Dia fokus satu hal, atau dia banyak menggunakan kemampuan fisiknya. Atau dia berdagang ya untuk toko yang satu hal kecil aja. Nah, dia bisa berhasil. Ini sekali lagi adalah karir. Kalau misalkan di dahi kita ada yang luka atau ada tanda, itu berarti orang ini ada tantangan dalam karirnya atau dalam perkembangan kehidupannya dia. Nah kita lanjut untuk yang berikutnya, nomor 2. Nah nomor 2 sendiri yang penting juga, ini adalah garis kehidupan. Di antaranya ada di antara 2 alis tuh ya. Cara ukurnya gampang, kita pakai 2 jari nih. Kalau 2 jari pas, itu berarti dia lumayan ya. Garis kehidupannya lumayan dia. Nah gimana kalau lebih kecil, kalau cuma 1 jari nih, jadi alisnya nempel. Orang ini sifatnya keras ya, dia keras, dia menekan, dia curigaan, dia agak pesimis. Nah gimana yang dia lewat dari 2 jari nih ya. Nah orang ini lebih gampang keluar uangnya ya, dia lebih waspada dikelola uang. Terus gimana kalau dalam garis kehidupan kita nih ada garis di tengahnya. Kadang-kadang pantauan suka lihat ada orang yang ada garis di tengahnya. Orang ini dia mesti waspada di stresnya dia, di depresinya dia. Dia keras untuk mencapai tujuan, tapi dia mesti kelola di stresnya dia atau di depresinya dia. Nah kita lanjut lagi di nomor 3. Nomor 3 tuh adanya di batang hidung gitu ya. Batang hidung ini dia harus lurus ya. Kalau bisa standar, jangan yang terlalu besar atau jangan yang terlalu kecil gitu ya. Ini menandakan kesehatan kita. Kalau sampai ada garis atau luka atau tanda lahir atau tanda merah di sekitar sini, itu kita mesti waspada di kesehatan kita ya, atau di lawan bicara kita nih, kita mesti waspada di kesehatannya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, yang nomor 4 itu ada di ujung hidung ya. Ujung hidung ini sebenarnya harus kelihatan berdaging gitu ya. Dia bulat, dia bersinar gitu ya. Itu kemampuan kelola uang atau kemampuan kita susah gak sih cari uangnya nih ya. Nah, hidung yang basah, ininya basah, itu juga mesti waspada. Ini orang ini ada masalah di kesehatannya dia. Atau orang nih yang hidungnya dikecil-kecilin gitu ya, pengen sengaja hidungnya kecil. Itu dia juga mesti waspada di pernikahannya ya. Jadi ada yang orang suka hidung ujungnya nih dikecil-kecilin, dia mesti waspada di pernikahannya dia. Ya hati-hati, apalagi perempuan, dia mesti hati-hati di situ. Nah yang nomor 5 sendiri di pipi ya. Pipi ini adalah orang yang mendukung dan membantu kita. Ya pipi yang tirus, yang nggak ada dagingnya, ini kelihatannya dia harus bekerja sendirian. Ya, dia mesti ngos-ngosan sendirian. Di masa tuanya dia juga mesti waspada, dia bisa kesepian. Ya, kalau yang sampai ininya kosong, nggak ada berdaging dan kempot gitu ya, ini mesti waspada. Nah, selanjutnya ada di nomor 6. Nomor 6 tuh ada di bawah mata, itu yang saya udah gambar. Itu adalah hubungan kita dengan anak, atau hubungan kita dengan anak buah, atau dengan orang yang lebih muda. Kalau misalkan Pak Thomas lihat orang yang seperti kurang tidur nih ya, di sininya hitam atau ada garisnya, dia pasti ada masalah dengan anaknya. Dia ada kesulitan berkomunikasi dengan anaknya, atau anaknya bikin repot dia, ya lumayan bikin repot dia tuh ya. Itu bisa lihat dari garis yang ada di bawah mata. Nah untuk angka 7-nya sendiri ini adalah aset, properti gitu ya. Kita bisa lihat sekilas orang ini nih lawan bicara kita, dia asetnya bagaimana sih gitu ya, atau cari uangnya bagaimana sih, gampang atau susah gitu ya. Nah dia harusnya ada jarak yang lumayan. Ini kemampuan orang ini untuk punya aset gitu ya, punya aset, punya properti.
Nah, jangan sampai alisnya, ada orang yang alisnya tuh nusuk-nusuk ke arah bawah nih, ke arah sektor properti atau asetnya dia. Nah, itu dia mesti waspada orang ini, dia hati-hati dalam kelola asetnya dia bisa ada masalah. Atau dia dalam mencari asetnya, ya dia sedikit capek dan ngos-ngosan. Ya, orang ini mesti waspada di situ nih. Nah, yang kedelapan ini di alisnya ya. Alis ada yang berantakan, yang kasar gitu ya. Nah, yang alisnya kasar ini yang ke kiri ke kanan gitu ya. Atau alisnya ini ujungnya mengarah nusuk ke arah sektor kehidupannya dia nih. Orang ini mesti waspada, dia bisa ada masalah di hubungan dengan saudaranya dia ya. Atau dia punya saudara tapi saudaranya nggak bisa bantu dia. Ya, itu dia mesti waspada di situ tuh. Nah, atau kalau dia alisnya neken-neken ke arah sektor utama nih, sektor yang paling penting, dia kan kehidupannya banyak tantangan. Teman atau saudara bisa datang bawa masalah buat dia, yang dia mesti waspada. Nah, yang berikutnya sendiri dia ada di atas alisnya. Ini keberuntungan atau nasib baik atau rezeki. Ada orang yang alisnya juga kasar, nusuk-nusuk ke atas gitu ya. Atau di sini ada garis-garis tipis nih. Itu bukan berarti dia nasibnya jelek ya. Dia akan banyak menghadapi hambatan dalam kehidupannya dia. Dia keras itu. Tetap dia bisa berhasil, cuma jalan hidupnya keras banget ya. Apalagi kalau alisnya sampai nusuk-nusuk nih ke atasnya, ada yang lebih-lebih itu ya. Nah, atau di sini ada garis-garis tipis. Nah, orang ini mesti waspada di situ. Atau kita ketemu orang seperti itu, kita bisa tahu nih, oh ini orang pasti walaupun sukses, dia kosong, dia kesepian, atau dia tidak bisa menikmati hasilnya dengan optimal, atau jalannya dia sedikit susah gitu. Nah, nomor 10 ini dia adanya di atasnya garis nasib baik ya. Ini adalah garis orang tua. Bagaimana hubungan orang ini dengan orang tuanya gitu ya, atau orang tuanya mensupport atau mendukung dia atau enggak. Kalau sampai ada garis di sini, ada lecet gitu ya, ada luka, ini orang berarti ada masalah dengan orang tuanya, atau ada hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya, atau ininya agak ke dalam sedikit nih, agak melesek sedikit. Ini orang pasti ada masalah dengan orang tuanya dia. Nah, nomor 11 dia adanya kurang lebih di sini ya. Nah, ini adalah travel, perjalanan. Apakah orang tersebut punya potensi untuk bepergian keluar, atau dia di luar negeri jalan hidupnya enak enggak gitu ya. Ada yang bantu enggak, atau ada masalah di luar negeri, itu bisa dilihat dari sektor sebelah sini. Jangan sampai dia ada luka, ada lecet gitu ya, atau ada tanda di situ, itu pasti ada masalah. Nah, waktu dia berpergian ke luar negeri. Nah, untuk pernikahan bisa dilihat tuh adanya di samping mata nih ya. Kadang-kadang di mata kita di ujungnya tuh ada kerut-kerutan kecil ya. Berarti orang ini nih dia banyak disukain lawan jenisnya kalau ada kerut-kerutan kecil. Nah, di sebelah sininya nih kalau misalkan ada yang luka atau ada tanda, dia pasti waspada, dia ada masalah di pernikahan dia. Ya, bisa aja ada hubungan yang dingin atau banyak pertengkaran, atau ada pihak lain yang bisa ikut campur dalam urusannya dia. Nah, Pantomers sekali lagi itu adalah garis besar ya. Secara general bagaimana kita bisa melihat orang dari wajahnya dia. Ini pelengkap untuk kita membaca paceknya kita. Atau ini kan mau dekat akhir tahun baru nih, kita bisa juga nih ya iseng-iseng sama teman-teman kita. Kita bisa ngelihat lawan bicara kita seperti apa. Nah, sekali lagi Pantomers, untuk lebih jelasnya lagi nanti kita bahas di live jam 10 malam. Tetap semangat, makin sukses, makin sehat, makin harmonis, makin banyak rezekinya. Kita ketemu di live jam 10 malam.